Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Rindiani dari kelas B1 2019 Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan sebuah media pembelajaran yang bernama papan musi atau papan multifungsi. Papan multifungsi ini dapat kita gunakan untuk menghitung soal FEB dan juga KPK. Nah, seperti apa sih papan musi itu? Nah, silahkan teman-teman simak video selanjutnya, yaitu video cara pembuatan dan cara penggunaan papan musi. Media pembelajarannya sudah jadi. Nama media pembelajaran ini adalah papan musi atau papan multifungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung soal KPK dan juga soal FEB. Kalau begitu kita langsung saja coba media pembelajaran ini kita aplikasikan ke sebuah soal KPK dulu. Sebelumnya KPK itu apa sih? Nah, KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Di sini saya mempunyai soal yang pertama, yaitu berapakah hasil dari KPK 8 dan 12? Langkah pertama, kita harus tentukan dulu kelipatan dari angka 8 dan 12. Di sini saya menggunakan pin berwarna merah untuk menandai kelipatan dari 8, sedangkan pin berwarna putih saya gunakan untuk menentukan kelipatan 12. Langsung saja kita tandai kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 yang pertama adalah angka 8. Yang kedua 16. Ya, 24. Lalu ada K40. Lalu ada 32, lalu 40, 48, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan kelipatan dari masing-masing angka 12 dan 8, kita cari di sini kelipatan atau angka yang memiliki 2 pin. Di sini yang memiliki 2 pin berada di angka 24 dan juga 48. Karena ini merupakan soal KPK, KPK itu kan tadi kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita harus tentukan dari angka 24 dan 48 ini mana angka yang paling terkecil. Nah, teman-teman bisa lihat ya, berarti antara 24 dan 48 angka yang terkecil adalah 24. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24.
Sekarang adalah soal KPK yang kedua. Berapakah hasil dari KPK 14 dan KPK 4? Pertama-tama, kita tentukan kelipatan dari angka 14. Kelipatannya adalah 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kelipatan dari angka 4. Yang pertama angka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Setelah kita menentukan kelipatan dari masing-masing angka, teman-teman cari angka yang memiliki 2 pin. Di sini yang memiliki 2 pin terdapat di angka 28 saja. Berarti KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Selanjutnya, kita akan coba papan musi ini ke soal KPK yang berbentuk cerita. Ceritanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan soal cerita yang pertama, berarti kita harus mencari KPK dari 3 dan KPK dari 4. Pertama-tama kita cari dulu kelipatan dari angka 3. Kelipatan dari angka 3 pertama adalah angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari angka 4 adalah angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Setelah itu kita cari angka yang memiliki 2 pin. Ternyata di sini angka yang memiliki 2 pin terdapat pada angka 12. Berarti KPK dari angka 3 dan 4 adalah 12. Jadi Budi dan Anto akan pergi ke perpustakaan bersama-sama pada hari ke-12. Berdasarkan dari soal cerita yang kedua, berarti kita harus mencari hasil KPK dari 6 dan 4. Pertama-tama kita cari kelipatan dari KPK 6. Yang pertama ada angka 6, lalu 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari angka 4. Kelipatan pertama ada angka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Di sini ternyata yang memiliki 2 pin ada di angka 12 dan angka 24.
Berarti kita harus ambil angka yang terkecil antara 24 dan 12. Nah, angka terkecil ternyata angka 12. Berarti KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Jadi, Rara dan Susi akan pergi berenang bersama-sama pada hari ke-12. Akan lanjut ke soal FEB. FEB merupakan faktor persekutuan terbesar. Di sini saya mempunyai soal yang pertama, yaitu berapakah hasil dari FEB 8 dan 12. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu apa sih arti dari faktor itu. Nah, misalnya faktor dari 8 berarti teman-teman harus mencari semua angka yang dapat membagi angka 8, tetapi hasilnya tidak boleh koma. Kalau begitu, supaya lebih paham lagi, kita langsung saja mencari faktor dari 8. Nih, di sini ada angka 1, 8 dibagi 1 tentu saja bisa. Karena bisa, kita langsung tandai angka 1 ini menggunakan pin berwarna merah. Lalu di sini angka 2. Kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena bisa, berarti kita langsung tandai angka 2 ini dengan pin berwarna merah. Lalu di sini ada angka 3. Karena 8 dibagi 3 itu tidak bisa, berarti kita langsung lanjut lagi ke angka 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Karena bisa, berarti kita tandai dengan pin berwarna merah. Lalu di sini ada angka 5. 8 dibagi 5 tidak bisa. 6 juga sama. 7 juga sama, tidak bisa membagi angka 8. Lalu di sini ada angka 8. 8 dibagi 8 karena bisa, kita tandai di sini dengan pin berwarna merah. Karena sudah mencapai angka 8 itu sendiri, berarti faktor dari angka 8 cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari angka 12. Di sini ada angka 1, 12 dibagi 1, karena bisa, kita tandai dengan pin berwarna putih. Lalu selanjutnya ada angka 2, 12 dibagi 2, karena bisa, kita tandai dengan warna putih. Lalu 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4, karena bisa, kita tandai angka 3 ini. Lalu di sini ada angka 12 dibagi 4, karena bisa, kita tandai di sini dengan pin berwarna putih. Lalu di sini ada angka 5. 12 dibagi 5 karena tidak bisa, berarti kita lanjut ke angka 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2, karena tidak bisa, kita tandai dengan pin berwarna putih. Lalu 7, 12 dibagi 7 itu tidak bisa. 8 juga sama, 9, 10, 11 juga sama, tidak bisa membagi angka 12. Lalu di sini ada angka 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1, berarti kita tandai di sini dengan pin berwarna putih. Karena sudah mencapai angka 12, berarti kita sudah cukup sampai di sini. Tadi kan FEB itu merupakan faktor persekutuan. Nah, persekutuan itu artinya adalah faktor-faktor yang ada di angka 8 dan 12 yang ada itu merupakan persekutuan. Nah, supaya lebih gampang lagi, kita tinggal lihat saja di sini angka mana saja yang memiliki 2 pin, yaitu pin merah sama pin putih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang mempunyai pin terdapat pada angka 1, 2, dan 4. Karena FEB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, berarti kita langsung tentukan saja angka terbesar di antara angka 1, 2, dan 4. Yaitu angka terbesarnya yaitu adalah 4. Berarti FEB dari 12 dan 8 adalah 4. Selanjutnya adalah soal FEB yang kedua.
Berapakah hasil dari EPB 14 dan 4? Pertama-tama kita harus mencari dulu faktor dari angka 14, yaitu angka yang dapat membagi 14 tapi hasilnya tidak koma. Faktor pertama yaitu ada angka 1, K2, 7, 14. Lalu selanjutnya kita mencari faktor dari angka 4. Faktor yang pertama yaitu ada angka 1, angka 2, dan angka 4. Setelah itu, kita langsung cari saja angka yang mempunyai 2 pin. Di sini, angka yang mempunyai 2 pin terdapat di angka 1 dan angka 2. Karena EPB itu faktor persekutuan terbesar, kita ambil angka paling besar di antara 1 dan 2. Nah, ternyata angka yang paling besar adalah angka 2. Berarti EPB dari 14 dan 4 hasilnya adalah 2. Soal EPB yang selanjutnya yaitu soal EPB yang berbentuk cerita. Nah, teman-teman silahkan simak ceritanya sebagai berikut. Berdasarkan dari soal cerita yang pertama, berarti kita harus mencari hasil dari EPB 15 dan 20. Kalau begitu kita langsung saja cari faktor dari 15. Yang pertama itu ada angka 1, lalu angka 3, angka 5, dan angka 15. Lalu selanjutnya kita cari faktor dari angka 20. Yang pertama itu ada angka 1, lalu angka 2, angka 4, 5, 10, dan 20. Nah, berarti angka-angka yang sudah ditandai pin ini berarti angka yang dapat membagi 15 dan 20 namun hasilnya tidak koma. Setelah itu, kita langsung cari saja angka yang memiliki 2 pin. Di sini yang memiliki 2 pin terdapat di angka 1 dan angka 5. Berarti antara angka 1 dan angka 5, angka yang paling besar yaitu angka 5. Jadi hasil EPB dari 15 dan 20 itu adalah 5. Jadi berdasarkan soal, jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi sama semuanya ada sebanyak 5 kantong plastik. Cerita yang kedua, berarti kita harus mencari hasil dari EPB 18 dan 30. Langsung saja kita cari faktor dari 18. Yang pertama itu ada angka 1, K2, ada angka 3, ada 6, 9, dan 18. Lalu kita cari angka faktor dari angka 30. Yang pertama itu ada angka 1, angka 2, 3, 5, angka 6, angka 10, dan 30. Nah, kalau sudah kita tentukan faktor dari masing-masing angka, lalu kita cari angka yang memiliki 2 pin. Di sini, angka yang memiliki 2 pin terdapat pada angka 1, angka 2,
angka 3, dan angka 6. Kita tentukan di antara angka 1 sampai angka 6 ini, angka yang paling besar yaitu terdapat di angka 6. Berarti hasil dari EPB 18 dan 30 itu adalah 6. Jadi setiap potongan pita yang memiliki panjang yang sama ada sekitar 6 cm. Jadi setiap potongan pitanya itu memiliki panjang sekitar 6 cm. Cukup sekian video tentang media pembelajaran hari ini, yaitu papan musi atau papan multifungsi KVK dan EPB. Semoga papan musi ini dapat menjadi media pembelajaran bagi teman-teman di sekolahnya masing-masing. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan yang kurang jelas yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.